Larangan weton pahing di malam hari. Menurut Primbon Jawa, pernahkah kamu merasa hidup tiba-tiba terasa berat tanpa sebab yang jelas? Rezeki seret meski usaha tidak berhenti. Hati gelisah saat malam, tidur tak pernah benar-benar nyenyak. Bahkan keputusan kecil sering berujung penyesalan. Banyak orang mengira semua itu hanya kelelahan pikiran atau nasib yang sedang kurang baik. Namun menurut Primbon Jawa, ada kondisi tertentu yang sering dialami pemilik weton pahing ketika tanpa sadar melanggar laku malam hari. Leluhur Jawa sejak dahulu mengingatkan, malam bukan sekadar waktu gelap dan istirahat, melainkan gerbang energi. Tempat niat, ucapan, dan perbuatan memiliki daya berlipat ganda. Khusus bagi pemilik weton pahing, malam hari menyimpan pantangan halus, yang jika sering dilanggar perlahan dapat mengikis rezeki, ketenangan batin, bahkan arah hidup itu sendiri. Dan yang paling mengejutkan, pantangan-pantangan ini hampir selalu dilakukan oleh banyak orang, termasuk mereka yang merasa hidupnya baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh sedulur kabeh di Memowa, ruang berbagi petuah leluhur Jawa, tempat kita mengurai makna weton, laku hidup, dan rahasia keseimbangan antara raga, pikiran, dan batin. Di Memowa, kita tidak membahas primbon untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai cermin agar kita lebih eling lan waspada dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebelum kita melangkah lebih jauh, monggo like, komen, dan subscribe Memowa, agar setiap petuah yang dibagikan dapat terus mengalir dan membawa manfaat bagi lebih banyak jiwa. Larangan pertama, keluar rumah tanpa tujuan di tengah malam. Dalam pandangan leluhur Jawa, malam adalah wilayah sunyi, saat alam bekerja lebih halus, namun jauh lebih kuat. Bagi pemilik weton pahing, malam memiliki makna yang lebih dalam. Weton ini dikenal memiliki getaran batin tajam dan mudah beresonansi dengan lingkungan sekitar. Primbon Jawa menyebutkan, orang pahing membawa unsur panas dan daya dorong besar. Di siang hari, energi ini membantu mereka bekerja, berjuang, dan mengambil keputusan. Namun saat malam tiba, energi tersebut seharusnya diturunkan dan diseimbangkan. Keluar rumah di tengah malam tanpa tujuan jelas, sekadar berjalan, nongkrong tanpa keperluan, atau mengikuti dorongan hati yang tidak tentu, dianggap membuka celah energi. Bukan berarti setiap orang yang keluar malam akan tertimpa keburukan. Namun bagi weton pahing, risikonya jauh lebih besar. Leluhur menekankan pentingnya niat. Jika keluar malam karena tanggung jawab, pekerjaan, atau membantu sesama, niat yang jelas justru menjadi pelindung. Namun keluar hanya karena bosan, gelisah, atau ingin lari dari pikiran, itulah yang dianggap berbahaya. Ada pitutur lama, wong pahing aja kesusu obah yen wengi durung anaguna. Orang pahing jangan tergesa bergerak di malam hari jika belum ada manfaatnya. Larangan kedua, meluapkan emosi dan kata kasar di malam hari. Dalam ajaran leluhur Jawa, lisan adalah pintu tak terlihat. Apa yang keluar dari mulut, terutama di malam hari, dipercaya memiliki daya yang jauh lebih kuat. Bagi pemilik weton pahing, kekuatan ini menjadi berlipat ganda. Mereka dikenal memiliki daya niat dan daya ucap yang tajam. Primbon menyebutkan, orang pahing sering menjadi pusat energi di lingkungannya. Ucapan mereka mudah mempengaruhi suasana dan hubungan. Di malam hari, suasana sunyi membuat batin lebih terbuka. Ucapan yang di siang hari hanya dianggap emosi biasa, di malam hari dapat berubah menjadi getaran yang menetap. Kata kasar, keluhan, atau sumpah serapah yang diucapkan dengan emosi, menurut Primbon dapat tertanam sebagai jejak batin. Banyak orang pahing mengalami hal serupa. Setelah malam dilalui dengan pertengkaran, keesokan harinya hidup terasa berat, pekerjaan tersendat, dan emosi mudah tersulut kembali. Leluhur menyebutnya ketiban suara, bukan karena orang lain, melainkan karena diri sendiri membuka pintunya. Larangan ketiga,
makan berlebihan saat larut malam. Inilah larangan yang paling sering diremehkan. Namun dampaknya paling panjang. Dalam primbon Jawa, waktu makan sama pentingnya dengan apa yang dimakan. Terutama bagi weton pahing yang memiliki energi panas kuat. Malam hari adalah waktu menurunkan api kehidupan. Jika perut dipenuhi secara berlebihan, terjadi benturan antara energi pencernaan dan energi batin. Primbon menyebut kondisi ini sebagai kabotan rasa. Perasaan berat tanpa sebab yang jelas. Tanda-tandanya halus. Tidur gelisah, mimpi kacau, bangun tidak segar, dan pikiran sulit fokus sepanjang hari. Leluhur percaya, perut yang terlalu penuh di malam hari membuat jalur rezeki menjadi lambat. Ada pitutur Jawa, wong sing ora bisa ngempet weteng, angel ngempet nasi. Orang yang tidak mampu menahan perutnya akan sulit menahan arah nasibnya. Larangan keempat, begadang tanpa manfaat. Primbon Jawa memandang malam sebagai waktu pemulihan, bukan penghamburan tenaga. Weton pahing memiliki api batin besar. Jika api ini terus menyala tanpa jeda, ia berubah menjadi bara yang menghabiskan diri sendiri. Begadang tanpa tujuan, menonton tanpa arah, bermain gawai berjam-jam, atau menunda tidur karena kebiasaan, perlahan menguras energi batin. Akibatnya bukan hanya lelah badan, tetapi lelah rasa, intuisi melemah, keputusan meleset, dan ketenangan batin menghilang. Larangan kelima, mengabaikan doa sebelum tidur. Bagi leluhur Jawa, tidur bukan sekadar istirahat raga, melainkan saat batin terbuka sepenuhnya. Weton pahing dikenal sangat peka. Tanpa doa, batin ibarat rumah tanpa pintu tertutup. Tandanya sering tidak disadari. Tidur cepat, tapi bangun dengan gelisah. Mimpi bertumpuk, hati terasa membawa beban. Primbon menyebutnya kesambet rasa. Bukan gangguan menakutkan, melainkan batin yang tidak tertata saat memasuki alam tidur. Doa sebelum tidur bukan soal panjangnya kata, tetapi kesadaran untuk berserah. Ada pitutur Jawa, wengi tanpa donga, esuk tanpa pepadang. Malam tanpa doa, pagi tanpa cahaya. Penutup, larangan weton pahing di malam hari bukanlah pembatas kebebasan, melainkan tuntunan menjaga keseimbangan hidup. Dengan menjaga laku malam, orang pahing akan merasakan perubahan halus namun nyata. Tidur lebih nyenyak, pikiran lebih jernih, emosi lebih stabil, dan langkah hidup terasa ringan. Karena sejatinya, keberuntungan bukan hanya soal nasib, tetapi hasil dari laku hidup yang tertata. Semoga pembahasan dari Memowa ini menjadi pengingat dan pegangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jika dirasa bermanfaat, monggo like, komen, dan subscribe Memowa, serta bagikan kepada keluarga dan sahabat, agar kearifan leluhur terus hidup dan memberi manfaat luas. Matur nuwun. Sampai berjumpa pada pembahasan primbon berikutnya.